Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Dite dan selamat pagi anak-anak semua. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya dalam melaksanakan kewajiban setiap harinya. Nah, pada pertemuan lalu anak-anak sudah mengikuti kegiatan remedi ya yang berkenaan dengan materi statistika. Tentunya anak-anak tidak perlu untuk berkecil hati ya apabila mengikuti remedi tersebut. Dan bahkan remedi tersebut dapat membantu untuk menambah nilai yang anak-anak peroleh. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai materi limit fungsi aljabar. Nah, di materi ini nanti kita akan bahas mengenai pengertian dari limit fungsi dan juga kita akan bahas mengenai 3 metode yang digunakan untuk mencari nilai dari limit fungsi. Nah, untuk itu, yuk disimak penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Nah, baik anak-anak, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian limit fungsi. Pengertian limit fungsi. Limit f(x) mendekati A sama dengan L dapat ditulis sebagai berikut, yaitu limit x mendekati A f(x) sama dengan L. Jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan C, namun x tidak sama dengan C, maka f(x) ini akan mendekati nilai L. Atau dengan kata lain, L ini merupakan hasil dari limit x mendekati A f(x). Selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 metode yang digunakan untuk mencari nilai limit. Nah, metode yang pertama adalah metode substitusi. Nah, metode substitusi ini dilakukan dengan cara mensubstitusi atau memasukkan langsung nilai x ke dalam fungsi f(x). Nah, agar anak-anak dapat memahami untuk metode substitusi ini lebih lanjut, maka langsung saja kita berlatih soal ya. Nah, di sini kita bahas contoh soalnya ya. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari limit x mendekati 2 dari setengah x ditambah 4. Nah, untuk setengah x tambah 4, ini merupakan fungsinya atau f(x)-nya ya. Nah, di sini dengan cara metode substitusi, maka di sini dapat kita peroleh yaitu sama dengan setengah dikali 2 ditambah 4. Nah, dari mana kira-kira dapatnya nilai dari setengah dikali 2 ditambah 4? Ya, hasil dari setengah dikali 2 tambah 4 ini merupakan hasil dari sama dengan nilai fungsinya, yaitu setengah x ditambah 4 dengan nilai x-nya ini diganti, yaitu sama dengan 2, yaitu yang berada pada nilai limit x mendekati 2. Jadi, kita ganti nilai x-nya menjadi 2, akan kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan setengah dikali 2 ditambah 4 atau sama dengan 1 ya ditambah 4 sama dengan 5. Jadi hasil dari limit x mendekati 2 dari setengah x ditambah 4 hasilnya sama dengan 5. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, untuk metode yang kedua adalah metode pemfaktoran.
Nah, apabila pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti tak hingga, 0/0, tak hingga per tak hingga, 0 dikali tak hingga dikurangi dengan tak hingga, 0 dipangkatkan dengan 0, tak hingga dipangkatkan dengan 0, atau dalam bentuk tak hingga pangkat tak hingga. Nah, bentuk-bentuk ini adalah merupakan bentuk tak tentu ya anak-anak ya. Nah, maka fungsi tersebut dia harus difaktorkan terlebih dahulu. Nah, setelah anak-anak faktorkan, kemudian selanjutnya baru bisa disubstitusikan. Nah, agar anak-anak dapat memahami lebih baik mengenai metode pemfaktoran ini, maka kita langsung saja ya untuk membahas contoh soal berikut ini. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita membahas contoh soal ya. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menyelesaikan atau menentukan nilai limit, yaitu limit dari X mendekati 2 dari X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3. Nah, dengan menggunakan metode pemfaktoran, maka akan kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan limit X mendekati 2 dari X dikurang 3 dikali X ditambah 3 per X dikurang 3. Nah, tentunya anak-anak bertanya-tanya ya, Bu, hasil dari X dikurang 3 dikali X ditambah 3 ini dapat dari mana? Ya, tentunya X dikurang 3 dikali X ditambah 3 ini merupakan hasil dari pemfaktoran X kuadrat dikurang 9 ya. Nah, karena kita menggunakan metode pemfaktoran, maka nilai dari x kita salah satunya kan kita faktorkan. Nah, dalam kasus ini yang kita faktorkan yaitu x kuadrat dikurang 9 ya. Nah, tentunya bagaimana cara memfaktorkan suatu fungsi kuadrat? Anak-anak sudah pernah ya pelajari sebelumnya. Nah, jadi hasil pemfaktoran dari bentuk fungsi kuadrat x kuadrat dikurang 9 yaitu sama dengan x dikurang 3 dikalikan dengan x ditambah 3. Nah, untuk selanjutnya kita sederhanakan ya di sini bentuknya. Akan kita peroleh di sini limit dari X mendekati 2 dari X dikurang 3 dikali X ditambah 3 per X dikurang 3 dapat kita sederhanakan, yaitu di mana kita sama-sama coret untuk bentuk X dikurang 3 yang berada di pembilang pecahan dan X dikurang 3 yang berada di penyebut pecahan, yang dimana hasil pembagian dari X dikurang 3 dibagi dengan X dikurang 3 kan sama dengan 1 ya. Nah, jadi otomatis kita bisa coret di sini hasilnya akan sama dengan 1 dikalikan dengan X ditambah 3 atau sama dengan X ditambah 3. Jadi akan kita peroleh hasilnya yaitu limit X mendekati 2, X ditambah 3. Untuk selanjutnya mengerjakannya di sini kita menggunakan metode substitusi ya yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang dimana dengan menggunakan metode substitusi kita mengganti nilai x yang berada pada fungsi fx-nya. Dimana di sini nilai fx kita adalah x ditambah 3. Nah, ingat nilai x-nya kita ganti dengan 2 ya, yaitu yang berada pada nilai limit X mendekati 2. Jadi nilai X kita adalah 2 ya. Jadi kita peroleh hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 3. Atau kita peroleh di sini hasilnya sama dengan 5. Nah, jadi nilai dari limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3 hasilnya sama dengan 5 ya. Nah, sampai di sini dengan menggunakan metode pemfaktoran, apakah anak-anak sudah paham? Nah, saya harapkan anak-anak sudah dapat memahaminya ya. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bertanya, Bu, apakah boleh kita langsung menggunakan metode substitusi untuk contoh soal ini?
Ya, boleh ya. Sebenarnya metode substitusi, metode pemfaktoran, ataupun metode yang ketiga nanti itu boleh digunakan untuk setiap soal. Tapi tergantung pada soalnya nanti. Dalam penyelesaiannya ini, kita harus perhatikan terlebih dahulu contoh soalnya, atau kita perhatikan terlebih dahulu soalnya. Kemudian setelah kita sudah perhatikan soalnya, maka kemudian kita menentukan metode mana yang cocok digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, dalam kasus ini kita coba ya untuk menyelesaikan limit dari x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 9 per x min 3 ini dengan menggunakan metode substitusi. Nah, bagaimanakah hasilnya? Sini langsung saja ya, kita ganti ya nilai. Kita mengganti atau masukkan nilai x pada fungsi fx-nya ya, yaitu kita akan peroleh limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3 akan menjadi dengan menggunakan metode substitusi sama dengan x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3, di mana x-nya kita ganti dengan nilai 2. Itu kita peroleh sama dengan 2 kuadrat ya. 2 kuadrat dikurangi dengan 9 ya. Nah, kemudian dibagi dengan berapa? X dikurang 3. X-nya adalah 2. 2 ya, 2 dikurangi dengan 3 ya. Nah, maka akan kita peroleh hasilnya di sini yaitu sama dengan 2 kuadrat sama dengan berapa? Nah, 4 ya. 2 kuadrat sama dengan 4, kemudian 4 dikurangi dengan 9 ya. Kemudian akan kita peroleh 2 dikurangi 3 itu akan sama dengan negatif 1. Jadi untuk 4 dikurang 9 ini akan kita peroleh sama dengan negatif 5 ya. Dibagi dengan negatif 1 hasilnya akan sama dengan berapa? 5. Nah, jadi dapat kita peroleh hasil dari limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 9 per x dikurangi dengan 3, hasilnya juga akan sama dengan 5 apabila menggunakan metode substitusi. Jadi, untuk contoh soal ini boleh menggunakan metode pemfaktoran dan boleh menggunakan metode substitusi. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya, di metode ketiga adalah metode perkalian dengan akar sekawan. Nah, apabila anak-anak menggunakan metode substitusi, kemudian diperoleh nilai limit yang irasional, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan fungsi fx dengan akar sekawannya. Kemudian selanjutnya baru disubstitusikan. Nah, di sini untuk mengalihkan fungsi fx dengan akar sekawannya ini sama seperti anak-anak merasionalkan suatu bentuk akar ya yang sudah pernah anak-anak pelajari di kelas 10. Nah, agar anak-anak dapat memahami lebih baik lagi mengenai metode perkalian dengan akar sekawan, langsung saja kita membahas contoh soal berikut ini. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita membahas contoh soal ya. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menentukan hasil dari limit x mendekati negatif 1 dari x plus 1 per 1 dikurangi dengan akar x plus 2. Nah, dengan menggunakan metode perkalian dengan akar sekawan akan kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan limit x mendekati negatif 1 dia akan sama dengan yaitu x plus 1 per 1 dikurangi dengan akar x plus 2. Kemudian kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu dengan melihat penyebutnya ya, di mana penyebutnya di sini kan berbentuk akar ya, karena dia penyebutnya berbentuk akar seperti ini, maka selanjutnya kita menggunakan metode perkalian dengan akar sekawan ini. Jadi selanjutnya kita kalikan dia dengan akar sekawannya, di mana akar sekawan dari 1 dikurang akar x plus 2 adalah
1 ditambah akar X plus 2, yang dimana dia berlawanan tanda ya, karena di sini kurang maka di sini adalah positif gitu ya, atau plus ya, tanda tambah. Nah, jadi kemudian setelah kita sudah kalikan dengan akar sekawannya seperti ini, langsung saja kita lanjut untuk menentukan nilai selanjutnya ya, di mana di sini peroleh limit X mendekati negatif 1, yaitu dari X plus 1 dikalikan dengan 1 ditambah akar X plus 2. Seperti ini. Kemudian dibagi dengan hasil kali dari 1 dikurangi akar X plus 2 dikalikan dengan 1 ditambah akar X plus 2 adalah nilainya adalah negatif X dikurang 1. Selanjutnya kita bisa peroleh di sini hasil dari limit X plus 1 dikalikan dengan 1 plus akar X plus 2 per negatif X dikurang 1 ini, dimana kita bentuk ya, atau kita rubah bentuk negatif X dikurang 1 ini menjadi negatif dalam kurung X plus 1. Nah, selanjutnya setelah kita sudah peroleh atau rubah bentuknya seperti ini, maka kita dapat sederhanakan atau kita coret-coret ya X plus 1-nya. Kenapa kita coret? Ya, karena X plus 1 per X plus 1 hasilnya adalah 1. Jadi di sini akan kita peroleh, karena kita sudah peroleh di sini sama dengan 1 per negatif 1 ya, adalah berapa? Negatif 1. Atau kita peroleh di sini adalah hasilnya limit X mendekati 1 dari negatif 1 plus akar X plus 2. Atau di sini dengan menggunakan metode substitusi ya, kita lanjutkan. Kan kita peroleh hasilnya sama dengan negatif dalam kurung 1 ditambah akar X-nya di sini adalah nilainya negatif 1, sehingga kita langsung saja masukkan di sini menjadi negatif 1 ditambah dengan 2. Nah, otomatis di sini untuk tulisan limit X mendekati negatif 1-nya, setelah kita sudah menggunakan metode substitusi, kita bisa hilangkan ya. Langsung saja kita peroleh sama dengan negatif dalam kurung 1 ditambah akar dari negatif 1 tambah 2. Atau kita peroleh hasilnya sama dengan negatif dalam kurung 1 ditambah akar 1. Di mana di sini akar 1 sama dengan 1. Jadi kita peroleh hasilnya adalah negatif dalam kurung 1 ditambah 1, yaitu sama dengan negatif 2. Jadi hasil dari limit X mendekati 1 dari X plus 1 per 1 dikurangi dengan akar dari X plus 2 hasilnya sama dengan negatif 2. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, barangkali sekian penjelasan yang dapat saya berikan, yaitu mengenai pengertian dari limit fungsi dan juga mengenai 3 metode yang digunakan untuk mencari nilai dari limit fungsi. Saya harapkan melalui penjelasan saya ini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini. Untuk selanjutnya, yuk kita berlatih soal sesuai dengan petunjuk yang saya berikan di forum Google Classroom ya. Dan apabila anak-anak ada yang belum dipahami, silakan tanyakan melalui forum Google Classroom atau dapat ditanyakan melalui WhatsApp. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.